Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan lagi tema kita pada pagi ini dari harta haram muamalat kontemporer. Ingat, ini pertemuan ke-10. Nanti setelah pertemuan ke-10 ini kita evaluasi pelajaran kita yang ada. Ya, kita evaluasi dengan tujuan pertama, yang belum mempelajari 10 video ini bisa ada kesempatan untuk murojaah, dan mudah-mudahan nanti ada hadiah dari pertemuan 10 pertemuan tadi. Nanti bentuk evaluasinya seperti apa nanti akan kami umumkan lewat, pertama, grup Telegram. Yang kedua, kalau nggak punya Telegram bisa nanti lihat di website resmi Pesantren Darus Sholihin. Di darussholihin.com. darussholihin.com. Jadi mudah-mudahan evaluasi kami taruh di situ. Jadi yang mengikuti sekolah fikih muamalat ini dianggap jadi santri Darus Sholihin. Ya, jadi bisa membuka website tersebut atau nanti di grup Telegram untuk dapatkan soal tadi. Nanti ada dalam bentuk Google Form. Kami buat sekitar 10 soal. Kalau kurang ya kami tambah jadi 20. Nanti dilihat soal yang ada, nanti tinggal dijawab. Kami beri kesempatan, ada waktu Jumat, Sabtu, Ahad ini. 3 hari ya, Jumat, Sabtu, Ahad. Termasuk juga yang sore itu ada kajian untuk anak, sekolah online anak juga sama, nanti akan diberikan hari ini juga. Punya kesempatan untuk menjawabnya pada hari Jumat, Sabtu, Ahad ini. Baik, kita masuk ke pembahasan khamar. Al-khamru. Khamar. Dimatikan aja AC-nya, dingin. Matiin ya. Baik, dibaca di halaman 104 sampai nanti kita bahas di sekitar mudah-mudahan sampai halaman 114. Nanti ada pembahasan sini dua sebenarnya, yaitu khamar dan alkohol. Ya, khamar dan alkohol. Kita nanti akan lihat adakah kesamaan antara khamar dan alkohol, pengertian khamar apa, alkohol itu apa. Baik. Khamar. Khamr adalah minuman yang memabukkan, terbuat dari air perasan anggur yang telah difermentasikan, atau dari air apa saja yang memabukkan. Terus? Para ulama sepakat bahwa khamr haram diminum, namun mereka berbeda pendapat tentang hukum kesucian zatnya, apakah termasuk najis atau tidak. Nah, sekarang khamr itu disebutkan di sini minuman yang memabukkan, terbuat dari air perasan anggur yang telah difermentasikan, atau dari air apa saja yang memabukkan. Pokoknya ini minuman yang memabukkan. Kalau secara pengertian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khamr itu kullu muskirin, khamrun. Segala yang memabukkan. Itu khamar.
Segala yang memabukkan itu khamr ya. Nah, nanti bahasan yang kita lihat pertama, apakah khamr itu najis ataukah tidak? Haramnya jelas ya, haram. Khamr itu haram. Sekarang bahasanya najis ataukah tidak? Karena tidak semua yang haram itu najis. Artinya tidak semua yang haram itu najis. Ya, terus. Pendapat pertama. Nah, ini pendapat pertama ya. Semua para ulama dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali menghukumi khamr adalah najis. Mereka berdalil dengan firman Allah. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama menganggap khamr itu najis. Dalilnya firman Allah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fastanibu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah rijis, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Maidah ayat 90. Baik. Lihat disebut ada khamar di sini. Innamal khamru, sesungguhnya khamar. Baru dilanjutkan dengan rijsun. Rijsun itu menunjukkan kotor, menunjukkan najisnya. Jadi jumhur atau kebanyakan ulama, mayoritas ulama menyatakan khamar itu najis. Nah, lihat keterangan di bawah. Allah menamakan khamr dengan rijis, yang berarti kotoran, dan Allah juga memerintahkan untuk menghindari khamr tersebut. Dan sesuatu yang kotor yang diperintahkan untuk dihindari adalah najis. Khamr itu tadi segala yang memabukkan. Kita sepakati dulu khamr itu haram. Nah, di sini al-dalil membicarakan Al-Maidah ayat 90. Nah, sekarang tentang khamr itu najis ataukah tidak? Nah, para ulama beda pendapat. Ini pendapat jumhur ya. Terus. Dan juga berdalil dengan firman Allah. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan Allah memberikan kepada mereka minuman yang suci. Quran surat Al-Insan ayat 21. Ya, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Allah memberikan kepada mereka minuman yang suci. Ya. Kalau di surga itu minuman yang suci. Berarti kalau di dunia bagaimana? Sebaliknya. Nah, coba lihat. Allah mengatakan bahwa minuman penduduk surga itu suci, sedangkan minuman mereka adalah khamr. Ini berarti bahwa khamr di dunia hukumnya adalah najis, karena hukum khamr di dunia berbeda dengan hukum khamr di surga. Di dunia khamr diharamkan, dan di surga khamr dibolehkan. Maka bila hukum khamr di surga adalah suci, tentu hukum khamr di dunia adalah najis. Nah, khamr di surga itu boleh. Khamr di surga ya boleh dikonsumsi. Kalau khamr di dunia tidak boleh. Kalau khamr di surga itu tahura suci, berarti sebaliknya khamr di dunia itu najis. Nah, ini alasan dari jumhur kebanyakan ulama. Terus, pendapat kedua. Sebagian ulama diantaranya Al-Muzani, Daud Zahiri, Syaukani, dan beberapa ulama kontemporer seperti Ahmad Syakir, Ibnu Bas, Ibnu Utsaimin, dan Al-Albani berpendapat bahwa khamr tidak najis. Nah, ternyata Al-Muzani dari kalangan Syafi'i. Ya. Juga ada Daud Az-Zahiri, mazhab Zahiri ya. Ada lagi Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani. Juga ulama belakangan seperti Ahmad Syakir, Syekh Ahmad Syakir, terus Syekh Ibnu Bas, Ibnu Utsaimin, Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nah, ini menilai khamr tidak najis. Nah, lihat alasannya di bawah. Di antara dalil pegangan para ulama ini,
Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang menghadiahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segentong arak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidakkah engkau tahu bahwa Allah telah mengharamkan arak?" Tidakkah engkau tahu bahwa Allah telah mengharamkan arak? Ya, terus. Laki-laki itu berkata, "Tidak." Lalu laki-laki itu berbisik kepada teman dekatnya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang engkau bisikan kepada temanmu?" Ia menjawab, "Aku diperintahkan dia untuk menjualnya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan minum khamr dan Allah juga telah mengharamkan menjual khamr." Allah telah mengharamkan minum khamr dan Allah telah mengharamkan menjual khamr. Terus. Lalu laki-laki itu membuka tutup gentong dan menumpahkan khamr ke tanah. Hadis riwayat Muslim. Walaupun demikian khamr ditumpahkan ke tanah. Ya, alasannya mudah di sini, ini hadis riwayat Muslim. Seandainya khamr itu najis, tentu tidak akan ditumpahkan ke tanah. Ya, seandainya khamr itu najis, tidak akan ditumpahkan ke tanah. Terus. Saat orang tersebut menumpahkan khamrnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam dan tidak menganjurkannya untuk menumpahkannya ke tempat yang agak jauh dan juga tidak memerintahkan para sahabat untuk membersihkannya, sebagaimana beliau memerintahkan para sahabat untuk membersihkan lantai saat seorang Arab Badui kencing di dalam masjid. Sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menunjukkan bahwa khamr tidaklah najis. Nah, ini sikap ya, dari perbuatan sikap Nabi membiarkan khamr tadi dibuang di jalanan, ditumpahkan di jalanan saat khamr itu diharamkan, menunjukkan khamr tidaklah najis. Terus. Para ulama ini menanggapi dalil ulama yang menganggap khamr adalah najis, bahwa tidak semua yang diharamkan dan diperintahkan untuk dihindari berarti najis, seperti berhala. Nah, lihat ya. Ini kaidahnya diingat. Tidak semua yang haram itu najis. Kaidah ya. Tidak semua yang haram itu najis. Jadi khamr haram, namun belum tentu najis. Berhala haram, haram untuk disembah. Juga kita tidak katakan itu najis. Masalah najis ini pembahasan yang lain. Nah, ini alasan sebagian ulama, minoritas ulama menganggap kaidah ini jadi patokan, dan tadi praktek para sahabat yang membuang khamr itu di jalanan, padahal itu ditumpahkan dan tidak disuruh bersihkan. Seandainya khamr itu najis, tentu Nabi SAW akan memerintahkan untuk membersihkan khamr tadi. Tapi lihat dari perbedaan ini, apa kesimpulannya? Adapun maksud khamr yang menjadi minuman penduduk surga adalah suci, bukanlah lawan dari najis. Akan tetapi tafsir makna suci di sini yaitu bahwa bila diminum tidak menyebabkan orang yang meminumnya untuk kencing. Nah, tohuros ini maknanya kalau diminum tidak membuat orang yang meminumnya itu jadi kencing. Itu sifat khamr di surga. Beda ya kalau kita minum sesuatu di dunia, ya kita minum banyak, airnya berlebih, kemudian harus dikeluarkan, harus kencing gitu. Namun kalau di surga tidak demikian. Makanya disebut syaraban wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Nah, sekarang taruhlah ini terserah mau pendapat najis atau tidak najis, yang poin penting kita adalah kita akan bahas masalah harta haramnya. Kalau memilikinya jelas, ini sekarang kalau memilikinya jelas haram. Sekarang menjualnya, jual belinya itu bagaimana? Baik. Hukum menjual khamr. Perbedaan pendapat para ulama tentang hukum najis atau tidaknya khamr jangan disalahpahami bahwa boleh hukumnya memproduksi khamr, memperjualbelikan dan mengkonsumsinya. Bahkan para ulama sepakat bahwa memproduksi, memperjualbelikan dan mengkonsumsi khamr hukumnya haram. Nah, sekarang ya, walaupun najis atau tidak tadi, najis ataukah tidak, tetap para ulama itu sepakat bahwa memproduksi, memperjualbelikan,
mengonsumsi khamar tadi hukumnya haram. Ingat ya, tidak semua yang haram itu najis tadi kan. Kalau kita pakai ada itu ya. Atau kita katakan khamar itu najis deh. Namun ingat, najis ataukah tidak, tetap para ulama sepakat memproduksinya tidak boleh, memperjualbelikan di warung-warung muslim tidak boleh. Ada yang beli juga dimanapun tidak boleh. Ada yang distribusikan juga tidak boleh. Kemudian ada yang mengkonsumsi lebih-lebih lagi tidak boleh. Ya, dalil dari pendapat ini firman Allah tadi yang kita sebut Al-Maidah ayat 90 ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah rijis, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Maidah ayat 90. Ya, terus keterangannya ada di bawah. Allah mengatakan bahwa khamar adalah kotoran, perbuatan syaitan dan wajib dihindari. Maka memproduksi khamar termasuk mubazir dan membuang-buang harta karena khamar terbuat dari anggur yang hukumnya halal lagi baik. Maka bila anggur difermentasikan menjadi khamar, berarti mengubahnya menjadi kotoran yang wajib dihindari dan proses fermentasi tersebut termasuk perbuatan syaitan. Bila dijual belikan berarti menjual kotoran yang diharamkan dan perbuatannya termasuk perbuatan syaitan. Bila dikonsumsi berarti mengkonsumsi kotoran dan termasuk perbuatan syaitan yang wajib dihindari. Nah, tadi karena disebut rijis. Ya, disebut rijis. Maka memproduksinya mubazir, buang-buang harta. Terus bila anggur difermentasikan jadi khamar juga mengubahnya menjadi kotoran. Kalau anggurnya sendiri boleh dikonsumsi, ketika dibuat jadi khamar berarti jadi rijis, kotor. Terus bila diperjualbelikan berarti menjual kotoran yang diharamkan dan perbuatannya termasuk perbuatan syaitan. Terus yang kedua, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat penaklukan kota Mekah. Ya, tahun 8 Hijriah. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi, dan patung. Ya, di sini disebutkan telah mengharamkan jual beli khamar, baik menjual khamar. Maka tidak boleh ada di warung-warung muslim. Ya, khamar ini minuman laknat, ini terlaknat. Terus 3. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diturunkan ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah. Hurrimatit tijaratu fil khamri. Perdagangan khamr telah diharamkan. Perdagangan khamr telah diharamkan. Hadis riwayat Bukhari. Terus 4. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di Madinah. Ya ayuhan nas innallaha ta'ala yu'arridu bil khamri wa la'alla Allah sayunzilu fiha amran faman kana indahu minha syai'un falyabi'hu wa liyantafi bihi. Qal fama labisna illa yasiran hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala harramal khamra faman adrakathu hadhil ayah wa indahu minha syai'un fala yashrabu wa la yabi'. Fastaqbalan nasu bima kana indahu minna fi tariqil Madinah fasafakuha. Wahai manusia, sesungguhnya Allah menyindir perihal khamr. Sepertinya Allah akan menurunkan hukum tertentu tentang khamr. Maka siapa di antara kalian yang memiliki khamr, hendaklah ia menjual atau menggunakannya. Rasulullah diam sesaat kemudian bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr. Maka barang siapa yang masih menyimpan khamr, janganlah dia meminumnya dan janganlah dia menjualnya. Lalu para sahabat kembali ke rumah masing-masing dan menumpahkan khamr di jalan-jalan kota Madinah. Nah, disebut khamr itu diharamkan. Terus siapa yang masih menyimpan, janganlah dia meminumnya, janganlah dia juga menjualnya. Berarti menjualnya sudah tidak boleh lagi. Lalu para sahabat tumpahkan tadi seperti cerita yang kita dengar tadi, khamr ditumpahkan di jalan-jalan kota Madinah. Terus 5. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang menghadiahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segentong arak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah engkau tahu bahwa Allah telah mengharamkan arak? Laki-laki itu berkata, tidak. Lalu laki-laki itu berbisik kepada teman di dekatnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang engkau bisikan kepada temanmu? Ia menjawab, aku perintahkan dia untuk menjualnya.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan minum khamr dan Allah juga telah mengharamkan menjual khamr. Jadi meminumnya diharamkan, menjualnya juga diharamkan. Lalu laki-laki itu membuka tutup gentong dan menumpahkan khamr ke tanah. Nah, saking manutnya pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bilang itu haram, langsung dituangkan. Mungkin kalau kita, ini kasihan nih secara ekonomi ini saya masih bisa jual, nih masih bisa laku walaupun haram lah. Ya, saya masih bisa mungkin kembali modal lah minimal, atau adalah keuntungan yang saya dapat lah. Ya, kalaupun rugi nggak apa-apa lah, yang penting ada balik modal sedikit gitu. Nah, akhirnya kita banyak pertimbangan seperti itu. Kalau sahabat, mereka dengar larangan ini, lantas mereka melakukan, yaitu mereka manut, mereka itu patuh pada sabda Nabi SAW, sudah mereka tumpahkan, yaitu khamr. Terus 6. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahu khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'iyaha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulatu ilaihi. Allah melaknat khamr, juga melaknat orang yang meminum, yang menuangkan, yang menjual, yang membeli, yang memproduksi, yang meminta untuk diproduksi, yang mengantarkan, dan yang minta untuk diantarkan khamr kepadanya. Nah, terus lihat itu ya, di sini riwayat Abu Dawud. Tadi yang dilaknat khamrnya, peminumnya, yang menuangkan, kemudian yang menjual, yang membeli, yang memproduksi berarti pabriknya, yang meminta untuk diproduksi berarti yang pesan untuk diproduksi dibuatkan, kemudian yang mengantarkan hingga yang diantarkan khamr kepadanya. Lihat di 9 hal itu dilaknat. Terus dari dalil-dalil yang begitu banyak dan tegas, maka seluruh ulama sepakat bahwa haram hukumnya memproduksi, menjual, dan mengkonsumsi khamr. Seluruh ulama sepakat bahwa khamr itu haram diproduksi, dijual, dikonsumsi. Ya, terus. Dan harta yang diperoleh dari hasil memproduksi, menjual, mendistribusikan, dan jasa menuangkan khamr, pelayan adalah harta haram. Nah, untuk memproduksi, menjual, mendistribusikan, dan jasa menuangkannya tadi sebagai pelayan, dia jadi bartender untuk orang yang minum khamr, itu diharamkan. Gitu ya. Ini tentang khamr. Ya, ini tentang khamr. Nah, sekarang kita lihat seputar alkohol terlebih dahulu. Sebelum kita lihat seputar alkohol, saya izin dulu sebentar. Baik, kita lanjut alkohol. Ya, dibaca alkohol. Alkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, merupakan unsur ramuan yang memabukkan. Senyawa organik ini mempunyai rumus kimia C2H5OH. Ya, itu yang dimaksudkan dengan etanol. Jadi, Dr. Wandi menulis C2H5-nya itu etil. OH-nya ini alkohol. Jadi etanol. OH-nya belakang ini gugus. Gugus alkohol. Ya. Terus. Terdapat berbagai jenis alkohol, diantaranya satu. Nah, ini dari jenis alkohol dari sisi gugus. Dari sisi gugusnya, ya. 1. Etanol dengan rumus kimia C2H5OH. Nah, C2H5OH seperti yang disebut tadi. Terus, alkohol jenis ini merupakan alkohol yang paling luas digunakan dan merupakan bahan utama yang memabukkan dalam khamr.
dan konotasi alkohol biasanya untuk alkohol jenis ini. Nah, ini baru alkohol. Ini merujuk pada C2H5OH ya, untuk etanol tadi. Terus 2. Metanol dengan rumus kimia CH3OH. ya. Alkohol jenis ini biasa digunakan untuk mencairkan beberapa jenis zat, juga digunakan dalam parfum atau minyak wangi, dan bahan bakar. Alkohol ini sangat beracun dan dapat mengakibatkan kematian bagi orang yang meminumnya, sekalipun juga memabukkan. Kalau memabukkannya, wallahu alam ya, saya belum dapat bukti. Tadi sudah disebutkan di dalam kalimat itu betul. Ini dapat mengakibatkan kematian. Karena ini sifatnya sudah jadi toksik. Ini zat beracun. Sehingga kalau dikatakan memabukkan lagi, bukan memabukkan. Ini sudah mematikan nih zat ini, toksik ini. Ini disebut dengan metanol. CH3 depannya itu metil, OH-nya itu alkohol. Ya, terus 3. Isopropil alkohol. Alkohol jenis ini sangat beracun dan sama sekali tidak digunakan dalam pembuatan minuman keras. Hanya digunakan sebagai bahan pengawet dengan kadar aman, juga digunakan untuk sterilisasi, pembersih kulit, dan digunakan di laboratorium dan industri. Nah, jadi kalau mau merujuk pada istilah alkohol itu merujuk pada etanol saja. Jadi merujuk pada sini. Alkohol itu cuma merujuk pada etanol. Tapi kalau mau membagi istilah alkohol itu ada 3, merujuk pada 3 hal. Kalau istilah alkohol dalam ilmu kimia itu merujuk pada 3 hal. Satu, yang tadi kita bahas, gugus alkohol ya. Yang punya gugus alkohol OH. Ada metanol, ada etanol, ada propanol, dan seterusnya. Kalau di sini, ini belum tentu memabukkan. Dari sisi gugus OH-nya ya, belum tentu memabukkan. Terus yang kedua, alkohol sama dengan etanol. C2H5OH. Tetapi kalau etanol itu berdiri sendiri tidak tercampur dengan zat lain, dia itu zat sendiri sebenarnya. Etanol ini tidak selamanya jadi khamar. Etanol tidak selamanya jadi khamar, ingat. Terus yang ketiga, alkohol yang dimaksud itu merujuk pada alkohol beverage. Yaitu minuman beralkohol. Jadi kalau saya mau bahas alkohol, saya bukan merujuk ke sini, gugus alkohol ini. Tapi kalau membahas alkohol, bagusnya fokus ke sini aja. Etanol sini atau ini. Kalau saya lebih cenderung ke sini langsung. Alkohol beverage. Karena kalau nomor 2 ini, kalau zatnya murni, ini belum tentu memabukkan.
Zatnya murni etanol itu bukan zat yang mudah untuk dikonsumsi gitu. Contohnya saja bisa perhatikan alkohol antiseptik itu etanol dengan kadar tinggi 70%. Alkohol antiseptik itu ya etanol dengan kadar tinggi 70%. Itu nggak bisa dikonsumsi. Yang kemungkinan cuma yang terakhir ini alkohol beverage saja. Jadi kalau kita mau bahas alkohol itu, kembali ke bahasan ini, alkohol beverage saja. Itu yang lebih aman di sini. Ya, itu yang lebih aman. Nah, terus coba lihat lagi. Apakah hukum alkohol sama dengan khamr? Dari analisa sampel minuman yang memabukkan, biasanya terdapat alkohol dengan kadar yang berkisar antara 8 sampai 20%. Nah, dari analisa sampel minuman yang memabukkan biasanya terdapat alkohol dengan kadar bisa sampai 8 sampai 20%. Setahu saya dari aturan juga ada kelas untuk khamr itu, ada mereka punya tipe A, tipe B, tipe C dengan grade tingkat sendiri-sendiri gitu. Ada yang sampai kelas whisky ya, yang paling tinggi itu kelasnya lebih berbahaya. Nanti coba pemirsa bisa cek di website saya di rumeso.com, cari dengan kata kunci polemik alkohol itu. Salah paham tentang alkohol. Nah, salah kaprah dengan alkohol ya. Salah kaprah dengan alkohol dan khamr. Di situ saya jelaskan tentang kelas-kelasnya. Bagian kayak gini juga sudah saya bahas nih. Nah, kayak contoh, bir itu kadar alkoholnya 4 sampai 6%. Anggur wine atau wine itu 9 sampai 16%. Ada lagi spirit itu 20%. Tapi ada yang lebih daripada itu. Saya sebutkan yang kelas-kelas tinggi nih ya. Tadi bir itu kan cuma kecil ya. Wine itu 9 sampai 18%. Ada lagi kalau whisky itu minimal 30%. Brandy minimal 30%. Jenever 30%. Arak minimal 38%. Rum Rum itu nih biasa dipakai ibu-ibu untuk buat kue itu. Itu minimal 38% tuh kandungan alkoholnya itu. Vodka itu minimal 40%, itu yang paling tinggi itu vodka. Nah, kalau para pakar itu katakan ini dari LPPOM MUI ya. Minuman beralkohol tidak hanya menyebabkan mabuk, akan tapi pada tingkat tertentu dapat menyebabkan kematian. Pada tingkat kandungan 5-15% etanol dalam darah peminum akan mengalami kehilangan koordinasi. Pada tingkat 15-20% etanol menyebabkan keracunan. Pada tingkatan 30-40% peminum hilang kesadaran. Dan pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, 50% dapat menyebabkan kematian. Makanya tadi kita sebut antiseptik, alkohol antiseptik itu 70%, nah, itu rawan sekali itu. Jadi zat yang berbahaya. Ya. Makanya saya kurang setuju kalau dianggap yang jenis ini, yang pertama ini dengan yang kedua ini dianggap semuanya memabukkan. Gitu. Itu tulisan lama saya coba sertakan linknya di, nanti bisa cari ya, salah kaprah tadi ya. Antara alkohol dan khamr saya sertakan di YouTube coba. Coba bisa baca. Ya. Itu. Jadi perhatikan perbedaan ini dulu. Ini dasarnya, kalau alkohol pembagian ini sudah paham, nanti kita akan mudah bahas selanjutnya. Namun kalau ini tidak disetujui, maka kita mindsetnya itu akan terbentuk terus alkohol itu pasti khamr. Padahal enggak. Ada alkohol yang sifatnya toksik. Dan ingat, istilah alkohol itu tidak dikenal Nabi SAW. Nabi cuma memberitahu tentang khamr.
Nabi kan tadi sudah sampaikan tadi ya. Kaidahnya kan Nabi SAW katakan kullu muskirin. Ya, muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamr. Nabi tidak katakan setiap alkohol itu khamr, enggak. Nabi SAW cuma menyifatkan sini memabukkan. Ini sifatnya. Maka batasi pada ini saja dulu. Ya, batasi pada itu saja dulu. Nah, selanjutnya ini Ustaz Irwandi akan bahas apakah hukum alkohol sama dengan khamar. Nah, kalau pembahasan ini saya kurang setuju karena dari sisi background saya teknik kimia ada yang saya kurang setuju di sini. Coba dibaca dulu. Ini berarti bahwa alkohol bukanlah mutlak khamr. Alkohol hanyalah salah satu bagian pembentuk khamr yang terpenting dalam minuman yang memabukkan. Akan tetapi, karena alkohol adalah zat utama yang menyebabkan terjadinya dampak mabuk dalam khamr yang merupakan ilat diharamkannya khamr, maka hukum alkohol dapat disamakan dengan khamr. Nah, ini kalimat ini kurang saya setuju karena alkohol sendiri macam-macam nih, dari 3 jenis ini. Ada yang gugus OH. Gugus OH itu turunannya banyak. Ada metanol, etanol, propanol, butanol, heksanol. Ada di sini yang etanol yang kita bahas C2H5OH gitu. Itu belum tentu juga memabukkan karena kalau dia berdiri sendiri itu zat beracun, jadi toksik. Kemudian yang kita bahas alkohol beverage ya, sehingga kesimpulan yang ini kalimat ini kurang tepat. Terus para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hal ini. Dari sini para ulama kontemporer ini beda pendapat nih. Coba. Pendapat pertama, alkohol sama dengan khamr. Nah, alkohol sama dengan khamr ya. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama kontemporer dan fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi nomor 8684 yang berbunyi soal apa hukum menggunakan alkohol atau khamr dalam bahan campuran cat, obat-obatan, pembersih, parfum, dan bahan bakar. Jawaban, segala sesuatu yang bila diminum dalam jumlah besar mengakibatkan mabuk, maka zat tersebut dinamakan khamr, baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak. Baik diberi nama alkohol ataupun diberi nama yang lain, zat tersebut wajib ditumpahkan dan haram digunakan untuk kepentingan apapun sebagai zat pembersih, campuran parfum, bahan bakar, dan lain sebagainya. Nah, ini karena menganggap tadi alkohol sama dengan khamr. Coba lihat pendapat kedua. Pendapat kedua, alkohol bukanlah khamr. Pendapat ini didukung oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho dan beberapa ulama kontemporer. Nah, dari perkataan Syekh Muhammad Rashid Ridho, ini amat tepat kalau dikatakan alkohol itu bukanlah khamar. Karena kalau ini dikatakan sebagai khamar di dunia kesehatan pun itu akan menggunakan najis berarti, karena kalau dianggap sebagai khamar. Padahal alkohol itu sangat dibutuhkan sekali untuk tadi antiseptik, untuk hal yang lainnya gitu. Nah, ini beliau utarakan seperti ini Syekh Muhammad Rashid Ridho. Terus argumen pendapat ini bahwa terdapat perbedaan antara khamar dan alkohol. Khamr terbuat dari hasil fermentasi buah segar seperti anggur, kurma, gandum, dan biji-bijian. Sedangkan alkohol berasal dari kayu, akar, dan serat tebu, kulit jeruk, dan lemon, dan juga terdapat dalam setiap adonan. Sekalipun alkohol adalah zat utama yang menyebabkan mabuk pada khamr, akan tetapi alkohol tidak dinamakan khamr, baik secara bahasa maupun syariat. Ya, terus tanggapan. Rasulullah telah meletakkan kaidah umum tentang pengertian khamr. Beliau bersabda bahwa segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram dan namanya adalah khamr. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Ya, terus. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan segala sesuatu yang memabukkan dengan khamr, sekalipun nama asli zat tersebut bukanlah khamr. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyamakan hukum segala yang memabukkan dengan khamr, yaitu haram. Maka berdasarkan hadis ini, alkohol dalam syariat dinamakan khamr dan hukumnya sama dengan khamr, karena alkohol merupakan unsur utama yang memabukkan dalam minuman khamr. Ya, terus baca lagi. Akan tetapi, apakah semua jenis alkohol hukumnya sama dengan khamr? Alkohol merupakan nama untuk zat yang tidak dikenal pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Pada saat itu hanya dikenal khamr, dan karena unsur utama yang memabukkan dalam khamr adalah etanol, maka hanya alkohol jenis ini saja yang hukumnya sama dengan khamr, tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun. Adapun alkohol jenis lain yang dapat mengakibatkan kematian bagi peminumnya, maka hukumnya sama dengan racun. Nah, hukumnya sama dengan racun ya, terus. Boleh digunakan untuk kepentingan apapun selain untuk diminum. Nah, ini kesimpulan yang tepat yang ini. Tapi kalau dibawa ke kesimpulan pertama, alkohol sama dengan khamr, itu tidak tepat. Jadi kesimpulan yang paling bagus dari penjelasan ini nanti kita pakai untuk pertemuan berikutnya ya, insya Allah hari Senin. Ya. Alkohol, saya lebih setuju katakan alkohol itu bukan khamr. Nah, ini kesimpulan yang paling mudah dipahami nanti. Nanti akan berlaku, kita akan pecahkan masalah-masalah alkohol pada parfum, alkohol pada apa, alkohol pada apa gitu ya. Kecuali kalau itu benar-benar seperti itu benar-benar khamar seperti rum, nah itu nggak pakai kaidah alkohol lagi, itu pakai kaidah khamar. Khamar kalau sedikit itu diminum sama seperti dengan banyak. Kalau banyaknya itu mabuk, maka sedikit saja diminum tidak dibolehkan. Ya, baik. Saya cukupkan sampai sini di halaman 111, nanti ditandain. Kita akan bahas dari seharusnya tadi sampai 114, tapi saya cukupkan. Nanti yang berikutnya itu masalah-masalah seputar alkohol. Ternyata ini banyak sekali. Ya, sampai nanti di halaman parfum beralkohol itu yang terakhir, sama hukum jual beli barang yang diharamkan. Nah, sampai 121. Kita akan bahas di hari Senin insya Allah. Nantikan saja untuk penjelasan untuk kuis ya, Mas, untuk evaluasi nanti di website darussolin.com seperti saya sampaikan di awal. Tunggu saya infonya, dan di grup Telegram nanti cari Fikih Muamalat Rumah Iso, nanti bisa tunggu soalnya di situ, insya Allah hari ini akan disodorkan atau akan disampaikan. Rumah Iso Fikih Muamalat ya, cari ada untuk akhwat masuk di grup akhwat, ada untuk ikhwan masuk di grup ikhwan. Baik, demikian kita cukupkan, atau lihat di ini deskripsi ya. Deskripsi di channel Rumah Iso TV ada di situ link-linknya, nanti bisa diikuti. Baik. Kita lanjut dengan tanya jawab. Dari Zoom dulu saya persilakan. Baik Ustadz, Anda panggilkan untuk yang resen terlebih dahulu. Tafadhal kepada Bapak Muhammad Asyad Yusufan. Bapak Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sekarang kan Ustaz ada apa? Wine yang zero alkohol gitu Ustaz. Iya, terus? Apakah itu diperbolehkan atau tidak Ustaz? Wine zero alkohol. Karena apa? Mungkin tidak memabukkan, tapi bagaimana dengan tasyabuhnya gitu Ustaz? Iya, bentar. Saya lagi pelajari kandungannya nih. Di sini ada di salah satu artikel itu 7 best non-alcoholic wines to drink now. Bisa jadi dari sisi lain ya, kalau dia non-alkohol bisa jadi punya sisi lain yang membuat efek mabuk juga. Ini harus dicek lagi. Tapi kalau murni memang tidak memabukkan, ya boleh dipakai kalau begitu. Dipending dulu ya. Ini harus dipelajari ini dulu muatannya sama efeknya itu bagaimana. Iya. Ada lagi Ustaz? Iya. Bagaimana hukum menukar uang rupiah ke dolar, terus nanti saat nilai tukar dolar naik ditukar lagi ke rupiah, apakah itu boleh atau itu termasuk menimbun Ustaz? Tidak menimbun ya, tapi harus penukaran dolar dengan rupiah harus cash, harus tunai, tidak boleh ada yang tertunda. Kalau itu terpenuhi, walaupun beli ketika harga murah dolarnya, nanti jual lagi ketika harga mahal ya biasa, tapi harus penukarannya harus tunai gitu. Ya. Satu lagi Ustaz. Iya.
apakah boleh membuat desain untuk sosial media bank konvensional terus nanti diberikan upah dari situ, Ustaz? Desain itu sesuatu yang mubah. Namun kalau sudah tahu tujuannya digunakan untuk haram dan yang menggunakannya itu orang yang jelas nanti menggunakannya untuk tujuan haram, maka tidak boleh. Sama seperti kasih uang, uangnya diketahui nanti beli khamar. Enggak boleh kasih uang pada orang itu. Berarti Ustaz, kalau memperbaiki AC gitu Ustaz, di bank konvensional apakah boleh? Memperbaiki AC. AC. Di bank. Iya, Ustaz. Itu mendukung dalam suatu yang haram. Ya, baiknya tidak. Ya, Ustaz. Jazakallah khair. Ya, baik, satu lagi dari Zoom. Tafadholi kepada Ibu Nur Asifah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz mau nanya, kalau kita kerja di minimarket yang di situ ada dijual alkohol, berarti kita hukumnya gimana Ustaz? Karena dia tidak bisa seleksi kalau ada yang mau beli khamar. Iya kan? Datang situ orang, saya mau itu. Nah, atau gampangnya rokok lah, paling sering tuh rokok. Saya mau beli rokok itu, coba. Dia gimana sebagai karyawan di situ, bisa menolak nggak? Kan nggak bisa. Oh iya. Terus tanya lagi Ustaz. Iya. Dari kemarin saya agak rancu ini antara hukum jual beli secara dropship. Ketika saya membaca lagi di Rumah Isokom yang tentang masalah akad salam, itu gimana? Sementara selama ini saya juga dengar bahwa kita tidak boleh menjual barang yang belum menjadi milik kita. Lebih beli dulu, baru kemudian nanti ditanyakan lagi ke konsumen bahwa jadi nggak mau beli ini, baru nanti setelah barang itu kita beli, nah boleh dijual ke orang tersebut gitu. Gimana Ustaz, tolong penjelasannya lebih. Jadi itu yang dulu saya tulis tentang akad salam untuk jual beli online, itu tulisan saya yang lawas. Yang terbaru saya tulis di artikel dropshipper dan reseller. Ada terbaru, nanti cari aja dan kata kunci dropshipper, nanti akan dapat tulisan saya yang terbaru. Sebenarnya cuma istilah saja dan nanti cara strategi saja untuk memahami ini. Asalnya nanti boleh, nanti ujungnya boleh, namun istilah saja nanti untuk dipahami. Dengan dalil ini bisa dipakai, tidak masalah gitu. Jadi kalau akad salam gini, kalau Ustadz Irwandi terangkan waktu Sabtu 2 pekan lalu, salam itu kan harus uang tunai di muka. Ya. Harus uang tunai di muka. Artinya ya dan biadinya di muka gitu. Terus nanti barang sesuai dijanjikan, misalnya 3 hari lagi lah. Tiga hari nyampe. Kalau Ustaz Irwandi katakan kalau di muka gini. Jadi ketika dia transaksi komunikasi dengan si penjual, deal harga langsung detik itu juga transfer. Detik itu juga transfer. Yang tidak termasuk salam itu begini. Kita sudah deal nih ya, deal. Sudah. Habis itu nanti, oh iya tunggu ya, saya 1 jam lagi baru pergi ke ATM, nanti saya transfer. Berarti penundaan 1 jam. Padahal adanya penundaan itu, barang kan belum ada, masih 3 hari lagi. Uang juga masih ada penundaan. Walaupun cuma 1 jam misalnya dia mau pergi ke ATM ya. Maka nanti kan penundaan dengan penundaan. Berarti ada tertunda dengan tertunda ditukar. Kalau akad salam itu tunai di muka. Jadi saya lagi komunikasi dengan si penjual di WA misalnya. Langsung, tunggu ya jangan dulu matikan. Ya saya langsung transfer nih sekarang ini ya. Satu majelis dengan dia langsung. Walaupun itu online boleh. Ya, walaupun itu online boleh. Nah maka kita tidak istilahkan akad salam gitu. Tetapi kita istilahkan dengan ya tadi ada dropship. Kalau dropship itu ini tergantung nih. Mau pakai dropship apa reseller, Bu? Halo Ibu nanya? Ya. Mau pakai dropship apa reseller? Saya bingung mengartikan masalah dropship dengan
jual beli akad salam. Itu saya bingung mengartikan di situ, Ustaz. Nih, akad salam tadi kayak gitu ya. Kalau dropship itu hakikat senyatanya itu cuma mewakilkan. Jadi si penjual punya wakil, dia tawarkan barangnya dengan tampilkan foto, baik di medsos, baik di story-nya, kalau di online ya. Nah, cuma mewakilkan. Dia nggak punya barang nggak apa-apa, marketer kok, calo. Jadi pembahasan dropship itu bukan akad salam. Kecuali kalau kita transaksinya dengan reseller punya barang. Ya. Jadi seller punya, kalau dengan reseller dia harus punya barang dulu gitu. Dia tidak bisa, kalau pakai kaidah ini nggak masuk akad salam tadi yang kita bahas ya. Karena akad salam harus tunai di muka gitu. Jadi kalau online itu kan misalnya kalau transaksinya di aplikasinya itu langsung bayar deal seperti di marketplace ya. Deal langsung transfer saat itu juga, dia potong dari saldonya, depositnya, sudah langsung berarti itu salam. Tapi kalau reseller harus punya stok. Iya, ada barang. Ada barang. Kalau dia bilang, saya nanti cari lagi 3 hari, gitu, baru saya kirim gitu misalnya. Berarti di muka dia tidak punya sesuatu, dia ini juga belum uang juga masih mau transfer lagi 1 jam, gitu misalnya. Terus barang juga masih dikirim nanti 3 hari, berarti tertunda dengan tertunda. Itu nggak boleh. Karena sesuatu yang tidak jelas dengan sesuatu tidak jelas. Sehingga reseller harus punya stok. Beda dengan dropshipper. Kalau tidak punya stok, jangan dulu deal di awal, jangan mengikat. Kalau mengikat berarti belum memiliki sesuatu, dia belum memiliki. Kalau akad salam ini, iya, dia belum memiliki barang, masih cari, tapi uang tunai di muka semuanya. Itu bedanya. Nggak boleh tertunda 1 jam, kalau tertunda 1 jam berarti masih tertunda juga, gitu. Oh, iya. Jadi akad salam itu beda di situ. Itu yang saya pahami. Ya. Bisa. Ya, oke. Baik, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya balik dulu ke WhatsApp, silakan. Ada telepon juga, monggo. Baca? Belum ada. Baik, balik lagi ke Zoom dulu. Kalau belum ada di ini. Zoom lagi, silakan. Baik, Ustaz. Ya. Baik, Anda bacakan pertanyaan lewat chat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustadz, kalau water kefir itu apakah haram? Cara membuatnya dari alga kristal difermentasi dengan air gula dan kismis selama 24 jam. Kemudian difermentasi kedua tanpa alga kristal selama 24 jam lagi dengan jahe rempah atau buah-buahan. Rasanya seperti soft drink. Dalam minuman ini terdapat 30 bakteri baik untuk mencegah membantu pencernaan dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ada kandungan alkoholnya enggak? Dia sebutkan tadi itu. Tidak ada kan? Nah, berarti tinggal lihat saja efeknya memabukkan enggak kalau minum banyak. Kalau tidak memabukkan berarti masih boleh. Ya, gitu. Terus ada lagi di chat? Ya. Bagaimana hukum menyimpan botol khamar di rumah? Botol khamar di rumah. Logo khamarnya dihilangkan. Terus fungsikan untuk cuma untuk selain khamar. Maka jadi boleh. Jangan sampai logo khamarnya itu ada. Karena nanti orang suuzon pada kita. Terus. Nah, selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya di luar tema. Ya. Apakah kita boleh mengkonsumsi pala sebagai manisan atau bahan masakan? Sebab ada yang bilang haram. Masih dibolehkan jika palanya sedikit. Kalau palanya banyak baru jadi masalah. Ada pembahasannya, para ulama punya rincian ini. Latar belakangnya saya belum tahu ini ya. Ada dalil khusus barangkali. Tapi mereka bagi antara pala yang sedikit dengan pala yang banyak.
Bisa lihat dicari dengan kata kunci pengusaha muslim hukum pala. Pengusahamuslim.com, situ ada penjelasan tentang hukum buah pala. Ya, nanti bisa dipelajari secara lebih jelas. Ya, ada lagi? Selanjutnya, apa boleh ikut senam yoga lewat video dimatikan musiknya? Sebab ada yang bilang yoga itu mirip semedi atau ibadah orang Hindu yang jika di sana ada gerakan agak mirip seperti ruku dan sujud. Jazakumullah khairan. Ya, kalau memang ada seperti itu, baiknya tidak dilakukan dulu. Sementara jawaban saya seperti itu. Ya, baik, saya pindah lagi ke WhatsApp ada? Ya, baca. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ya. Saya membeli barang di toko online. Namun setelah saya memesan, penjual mengirim pesan bahwa barangnya tidak ada. Nah, penjual bilang barang tidak ada, terus. Kemudian penjual menawarkan barang yang serupa tapi beda tipe. Penjual menawarkan barang serupa tapi beda tipe. Beda tipe, ya terus. Apakah boleh transaksi seperti ini Ustadz? Nah, tergantung kamu ridho nggak ditawarkan dengan barang berbeda. Kalau ridho ya sudah berarti. Tergantung si pembeli ya, dia ridho ataukah tidak. Terus. Nah, ada telepon langsung ya. Assalamualaikum. Penjual ya. mengirim pesan bahwa barangnya. Ya, Assalamualaikum. Nah, penjual bilang barang tidak ada. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Fatur Rahman di Lampung, Ustaz. Silahkan. Ustaz, Anda sedikit bukan bahasan hari ini, Ustaz. Iya. Anda kan bekerja di Dinas Pendidikan, Ustaz. Iya. Kebetulan kan banyak anggaran itu yang dialihkan untuk ke COVID, Ustaz. Iya. Jadi beberapa pekan lalu, Ustaz, kita diutus dari dinas untuk turun ke sekolah-sekolah beberapa kecamatan di kabupaten kami, kan, Ustaz. Biasanya kan kalau seandainya monitoring kayak gitu kan kita ada honor dari dinas, Ustaz. Iya, honor dari dinas ya, terus. Karena kita anggarannya difokuskan untuk COVID, jadi kita tidak punya bekal dari dinas, tapi biasanya, Ustaz, maksudnya bukan cuma di masa COVID ini aja, Ustaz, itu kita dikasih amplop juga dari kumpulan kepala-kepala sekolah gitu, Ustaz. Itu bagaimana hukum saya menerima uang tersebut, Ustaz? Baiknya tidak diterima. Karena itu sudah jadi pekerjaan. Disalurkan, ya, Ustaz? Iya. Kaidahnya kalau kita sudah diberi tugas dan sudah ada gaji untuk itu, taruhlah itu nggak digaji lah untuk ini, tapi kan sudah tahu itu pekerjaan pegawai kayak gitu kan. Maka kalau ada uang tambahan itu kaitannya dengan pekerjaan kita, maka tidak boleh dimanfaatin. Ustaz, tapi kalau seandainya Anda misalnya, Ustaz, diminta sama instansi lain untuk menjadi narasumber, kan, Ustaz? Iya. Di situ kan mereka biasanya kasih honor gitu, Ustaz, dari kantor mereka. Itu bagaimana, Ustaz? Itu kaitan dengan pekerjaan kantor nggak? Sebenarnya materi yang disampaikan iya, Ustaz, karena tapi peran kita dinas pendidikan dalam menanggulangi narkoba, kan, Ustaz. Iya. Tapi acaranya itu acara BNN, Ustaz. Tidak ada kaitan dengan tugas kantor, kan? Iya, Ustaz. Kita cuma artinya kantor tidak jadikan itu sebagai tugas pokok di kantor. Bukan, Ustaz. Bukan, berarti boleh. Ustaz, satu lagi, Ustaz. Iya. Kalau seandainya kita punya toko, Ustaz, jadi toko kosmetik, kan, Ustaz? Toko kosmetik, iya. Kebetulan punya ibu saya, Ustaz. Di situ kan jual ini, Ustaz. Kalau bahasa peacock, Ustaz. Apa jadi cat rambut warna hitam, Ustaz. Cat rambut warna hitam, ya. Itu gimana, Ustaz, kalau seandainya ada yang mau beli, Ustaz? Ya, nasihati ibu yang warna hitam tidak dijual, warna lain saja yang dijual. Oh, warna lain saja, Ustaz? Iya. Iya, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, lewat WA lagi. Bismillah. Saya baru mengenal manhaj salaf, tapi suami melarang karena kata-kata Ustadz di sini salaf itu sama dengan Wahabi. Gimana Ustadz menjelaskannya? Menjelaskannya, tunjukkan saja akhlak yang baik, ya, berdakwah dengan lisanul hal, dengan sikap, attitude, ya, insya Allah nanti yang kita dakwai nanti pelan-pelan dapat hidayah. Terus terakhir dari Zoom, silakan. Silakan kepada Pak Badar Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ya, pertanyaan saya sudah ada 3 Pak. Jadi apa namanya, apakah alkohol yang ada di hand sanitizer dan alkohol yang di parfum itu sama zatnya? Dan apakah secara hukum najisnya sama juga atau penjelasan? Bagus nih. Nanti sebenarnya di pertemuan berikut, tapi secara ringkas gini. Tadi yang dari jenis kita pelajari itu alkohol hand sanitizer itu bukan khamr yang dimasukkan, namun itu alkohol murni. Kemudian ada pelarut di situ untuk melarutkan. Jadi secara hukum itu bukan khamar, maka tidak masalah pakai hand sanitizer sebelum sholat, ya kemudian dipakai untuk sholat, tidak dianggap najis. Satu. Ya, terus apalagi tadi? Tadi hand sanitizer. Alkohol untuk parfum sama. Itu zat tersendiri. Alkohol untuk parfum untuk solvent. Solvent itu untuk pelarut, sehingga masih boleh dimanfaatkan juga. Jadi tidak masalah pakai parfum beralkohol untuk sholat. Cukup? Terima kasih Ustaz. Iya. Baik, satu lagi dari Zoom. Boleh Anda bacakan pertanyaan? Iya, silakan. Silakan. Kalau Bismillah, kalau apel cider vinegar apakah haram? Atau cuka apel, Ustaz? Nah, cuka apel. Nanti bisa cek juga di rumahisa.com. Kalau masalah-masalah kimianya saya sudah bahas semua ya, karena saya paham ini ya, cara penjelasannya gitu. Nanti bisa lihat ada satu pembahasan nih. Saya beri judul hukum cuka atau vinegar. Ini nanti ada susunan kimianya saya jelaskan, itu dari asam asetat, CH3, CO2H, COH, CH3, COH ya. Terus Nabi SAW itu pernah sebut tentang cuka, itu Nabi katakan ni'mal udum al-khallu, sebaik-baik bumbu dan lauk adalah cuka, sebaik bumbu dan lauk adalah cuka gitu. Nah, ni'mal udum al-khallu, ni'mal udum al-khallu, sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik lauk adalah cuka. Nah, jika cuka itu berasal dari khamar, nah ini para ulama punya pembahasan sendiri. Kalau dia terjadi sendirinya tanpa ada campur tangan manusia, maka jadi zat suci. Namun jika khamar itu berubah dari cuka dengan proses bantuan tangan manusia, nah ini baru bermasalah. Tetapi untuk cuka yang ada saat ini, ya, cuka yang ada saat ini itu bukan seperti itu. Cuka tidak prosesnya lagi lewat khamar gitu. Bukan ambil bir, ambil whisky, ambil vodka terus dibuat jadi cuka, bukan lagi, karena prosesnya terlalu lama untuk menunggu fermentasi seperti ini. Saya pernah istilahnya itu kerja praktek dulu. Kerja praktek di pabrik yang memproduksi alkohol. Bukan alkohol untuk minuman keras, namun ini alkohol untuk nanti ujung-ujungnya jadi cuka. Ada pabriknya itu di Karanganyar, Jawa Tengah, di Asidatama dulu. Nah, prosesnya situ dari ditetes tebu, kemudian diolah jadi alkohol, asetaldehid, kemudian jadi cuka. Itu prosesnya bukan dari ambil bir, ambil whisky, ambil vodka, wine, bukan ya. Ini bukan diambil dari khamar, sehingga saat ini prosesnya beda lagi gitu. Kenapa kok prosesnya berbeda? Karena kalau menunggu ambil dari khamar, cuka ini nggak akan kita konsumsi karena prosesnya lama, karena rata-rata fermentasi seperti ini lama. Layaknya seperti khamar miras, itu ada beberapa miras yang perlu fermentasi bertahun-tahun. Makin dia itu fermentasinya lama, makin enak menurut mereka. Ya. Kalau ini dipraktekkan untuk saat ini, cuka itu padahal dibutuhkan di mana-mana untuk tambahan bumbu, tambahan ini gitu ya. Kalau tidak segera ya tentu kita akan sulit mengkonsumsi cuka gitu. Jadi kasusnya berbeda sekali untuk zaman ini. Bahannya tadi kalau dari apple vinegar juga, kalau memang itu cuma sekadar nama saja dan itu jenis cuka, maka tidak ada masalah dan hukumnya itu halal. Baik, satu lagi. Nah, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, di depan toko buku di parkiran mobil suami marah-marah dan mengancam jika keluar mobil kamu tak cerai. Dengan maksud supaya suami tidak bertambah marah dan kasihan anak-anak yang ada di dalam mobil, istrinya keluar. Jarak tak sampai 1 jam suami menyesal dan minta maaf ke istri. Apakah
berkata benar-benar tidak bermaksud talak, apakah seperti itu jatuh talak? Wallahu alam itu tidak jatuh talak, cuma makna ancaman saja. Saran saya besok-besok nggak kayak ngancam kayak gitu. Ini laki-laki sok ini sekali gitu, berkuasa sok ini gitu ya. Apa-apa ancaman nggak? Ini awas saya cerai kamu. Enggak kayak gitu. Mendingan dengan kalimat yang lainnya, karena kalimat talak, cerai ya. Ini kalimat rawan untuk diucapkan. Orang ucapkan serius, ucapkan bercanda, itu sama saja. Salasun jidduhun najid wa hazluhun najid. Kata Nabi SAW, ada 3 hal yang serius dan bercandanya sama saja. Ada di situ nikah, talak, rujuk. Nikah, talak, rujuk, 3 ini. Maka jangan main-main dengan kata-kata nikah, dengan kata-kata talak, dengan kata-kata rujuk gitu. Tahan diri, memang ya ada masalah dengan istri, ada masalah ini, namun kata-kata ini dijaga. Karena kesempatan talak saja 3 kali. Ya, sudah pernah saya jelaskan ini, nanti bisa cek di channel Romeso TV, ada di pembahasan talak 3 kali. Talak itu cuma 3 kali. Ya tidak lebih daripada itu. Kalau sudah 3 ini tidak bisa rujuk lagi. Ya, sehingga jangan main-main. Nanti kalau sudah ini ya kayak tadi menyesal. Untung tadi dia cuma makna mengancam. Ya, makna mengancam saja. Tidak jadi talak di situ. Wallahu a'lam. Baik, terakhir dari Zoom. Nah, silakan kepada saudara Reza. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dulu, Ustaz. Iya. Saya kan 2 tahun lalu ikut BPJS yang mandiri bayar sendiri ya. Hanya saja, BPJS mandiri bayar sendiri, iya. Terus? Ya. Hanya saja setelah saya tahu itu ada unsur gorornya, saya berhenti setahun yang lalu. Iya. Jadi dari kata BPJS itu diinfokan kita tidak bisa berhenti setelah kita ikut BPJS. Karena itu program dari pemerintah. Akhirnya saya berhenti membayar tahun lalu, tapi beberapa kali saya ditelepon dari pihak BPJS untuk membayar tagihan saya. Nah itu kira-kira seperti apa ya solusinya? Apakah saya lanjut bayar kah? Atau saya berhenti? Selama ini saya memang tidak pernah menggunakan hasil BPJS, Ustaz. Kalau Bapak berhenti, konsekuensinya besok-besok kalau sakit berarti tidak boleh pakai jalur BPJS lagi. Ya betul. Saya juga tidak pernah menggunakan BPJS selama ini gitu. Jadi kemarin kan awalnya kan buat pemerintah. Ya sudah lah, gak usah ini aja, gak usah bayar lagi, dituntut biarin aja selama gak ada utang ya. Kalau ada utang ya bayar, kalau itu bukan utang sudah biarin. Setelah itu nanti kalau tidak qadarullah sakit gak usah pakai lagi. Ustaz, satu lagi boleh? Iya, boleh. Nah ini Ustaz, saya kan bekerja di perusahaan konsultan Ustaz ya. Nah jadi saya tugasnya ikut tender pemerintah. Nah untuk tender pemerintah itu ada namanya bank garansi. Jadi pada saat kita menang, kita wajib menyetorkan jaminan pelaksanaan ke bank garansi. Iya. Nah untuk bank garansi tersebut bisa dicairkan kembali setelah kita selesai menyelesaikan proyek itu dengan pihak penyelesaian pekerjaan. Nah di sini bank garansi itu hangus jika kita melalaikan atau kita tidak bekerja sesuai dengan performa yang diinginkan oleh klien. Nah jadi saya di situ kan melihat seperti ada unsur gorornya sedikit ya. Nah itu seperti apa Ustaz ya? Gorornya kenapa? Kalau kita misalnya tidak menyelesaikan dengan baik, nah itu kita langsung dicairkan oleh pemberi kerja gitu. Kalau misalnya mereka tidak puas dengan kerjaan kita akan mencairkan bank tersebut gitu. Jika kita tidak mampu melakukan pekerjaan gitu. Bukan gorornya situ ya. Ada sisi pinjaman nggak di situ? Kalau pinjaman tidak, kita menyetorkan ke bank, misalnya katakanlah proyeknya 1% dari nilai kontrak proyek, kita setorkan ke bank. Nah kemudian ada biaya administrasi. Setelah selesai proyek kita bisa mencairkan dengan membawa berita acara penyelesaian pekerjaan dari pemberi kerja, Ustaz. Kalau cuma sebatas itu yang Mbak terangkan tidak masalah. Oh tidak masalah. Alhamdulillah. Ya. Soalnya selama ini kita memang seperti itu, Ustaz. Jadi agak mengganjal itu. Terima kasih, Ustaz. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Besok pagi libur ya, yang seharusnya kita bahas Bulughul Maram, Kitab Thaharah. Karena saya mau liburkan dulu untuk Asyura, besok pagi saja. Malamnya tetap ada, malam ini tetap ada. Malam Ahad juga Sat Night untuk anak-anak muda tetap ada lagi. Kemudian kita lanjut Ahad pagi, ya. Tapi Ahad pagi nanti kita bahas Fikih Bulughul Maram, Kitab Thaharah, ya. Terus
Saya ingatkan ada daurah, nanti tunggu infonya saya di media sosial. Atau di channel ini juga sudah ada sebenarnya, ada info. Atau dilihat di medsos Rumaiso ya. Ada daurah besok Sabtu jam 3:30 sore sampai 5:30. Kemudian Ahadnya 3:30 sampai 5:30 juga. Ini ikut siaran tundanya nggak masalah, nanti ada ujiannya juga, nanti ada sertifikatnya juga gratis. Nanti info ini bisa cek di media sosial Rumaiso, silakan ikuti, kita bahas tafsir Jalalain dari surat Al-Fatihah. Rugi sekali kalau nggak ikut karena ini bahas tuntas ya, insya Allah saya bahas dari buku yang saya susun dari tafsir Jalalain. Baik, demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.